pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita akan belajar yang namanya energi listrik ya. Jadi ini sub bab baru. Nah, pada video kali ini kakak akan mengajarkan tentang rumus dasar dari energi listrik. Kita sudah belajar jika energi itu adalah kemampuan yang tersimpan pada benda untuk melakukan usaha atau kerja. Salah satu energi yang menjadi tumpuan manusia sekarang ini adalah energi listrik. Hal ini karena energi listrik itu mudah untuk dibangkitkan, dialirkan, dan diubah menjadi bentuk energi lain seperti panas dan gerak. Kita juga sudah pernah belajar ya mengenai usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu muatan di antara suatu potensial listrik. Rumusnya adalah sebagai berikut, di mana W atau usaha adalah V dikalikan Q. Nah, rumus dasar dari energi listrik itu adalah seperti yang tadi sudah kita bahas, W atau energi atau usaha sama dengan V beda potensial dikali Q, muatan yang dipindah. Tentunya rumus ini bisa menjadi bentuk lain tergantung besaran yang diketahui di soal. Nah, cara gimana nih? Ya, kita sudah mengetahui kalau rumus dari arus listrik itu adalah I sama dengan Q per T. Atau jumlah muatan yang melewati suatu kawat Q itu boleh kita hitung sebagai kuat arusnya dikalikan dengan waktunya. Ya, kalau nilai Q ini dimasukkan, ya diganti ke sini, maka kita akan mendapati rumus seperti ini. Di mana W sama dengan V dikali I dikali T ya. Atau untuk menghafalnya, kita bisa ingat kalau ketika kita berenergi, ya kita memiliki energi yang baik, artinya kita sedang fit atau sedang sehat. Kalau kita lemas, berarti kita tidak fit, ya. Maka W sama dengan fit. Nah, ini adalah satuan-satuannya, ya. Kalau W itu adalah energi listrik, satuannya adalah joule. Kalau V itu adalah tegangan listrik, satuannya adalah volt. Kalau Q adalah muatan listrik, R adalah hambatan listrik, dan I arus listrik, dan T adalah waktu. Nah, tentunya kita juga bisa merubah rumus ini dengan menggunakan hukum Ohm, di mana V sama dengan I dikalikan. Sehingga kalau kita kombinasikan dengan yang tadi, di mana Q sama dengan I dikalikan T, ya, jadi nilai Q-nya diganti sama yang ini, nilai V-nya diganti sama yang ini, maka kita punya rumus seperti berikut, di mana W sama dengan I dikali R dikali I dikali T. Atau bisa juga seperti ini ya, kalau misalkan I-nya kita ubah menjadi V per R. Ya, ini diubah jadi V per R. Untuk menghafalnya, ya untuk menghafal rumus yang ini, maka energi itu harus diirit-irit. W sama dengan irit, gitu ya. Di mana W sama seperti tadi adalah energi listrik, V adalah tegangan listrik, Q adalah muatan listrik yang dipindahkan, R adalah hambatan listrik, I adalah arus listrik, dan T adalah waktu dalam detik. Ya. Nah, kita langsung coba soal yang pertama. Di sini 100 kolom muatan listrik berpindah melalui suatu kawat penghantar yang dihubungkan dengan tegangan 12 volt. Berapakah besar energi listrik yang dihasilkan? Nah, di sini kita tulis dulu diketahui. Ya, jadi ada yang dipindahkan, muatan dipindahkan yaitu adalah Q sama dengan 100 kolom. Kemudian dia melalui suatu kawat penghantar yang dihubungkan dengan tegangan atau V itu sama dengan 12 volt. Yang ditanya itu adalah besar energi listriknya atau W-nya berapa. Nah, untuk menjawabnya cukup mudah ya. Maka ini W sama dengan V dikalikan dengan Q. Kita pakai rumus yang pertama. Karena cuma rumus ini aja yang punya Q ya. Kalau yang lain tuh tidak ada Q-nya. Ya. V-nya adalah 12 dan Q-nya adalah 100. Sehingga kita dapat usahanya atau energinya adalah 1200 Joule. Sekarang kita coba untuk soal yang kedua. Untuk memindahkan 15 kolom muatan listrik dibutuhkan energi sebesar 175 Joule. Berapa sih beda potensial tegangannya? Nah, jadi yang diketahuinya itu adalah Q-nya kembali yang dipindahkan 15 kolom. Kemudian dia membutuhkan energi atau W sebesar 175 Joule. Ditanya itu adalah V-nya. Ya, berapa nih V-nya? Bagaimana kita menjawabnya? Nah, kalau masih ada Q, biasanya kita akan bermain di rumus yang pertama, di mana W sama dengan V dikalikan Q. Kakak biasanya tidak mengajarkan, cara cari V rumusnya ini. Tidak, tapi kakak mengajarkan kita punya apa. Yang diketahui adalah Q dan W, yang ditanya adalah V, sehingga kita pakai rumus yang ini. Tinggal kita masukkan angkanya, 175 sama dengan V
dikalikan Q 15. Nah, sehingga V-nya ini tinggal 175 dibagi 15. Ya, atau nih kalau dibagi 3, kita sederhanakan dibagi 5 sepertinya. Dibagi 5 hasilnya 3. 175 dibagi 5 itu hasilnya adalah 35. Sehingga kita punya 35 per 3. Atau 11 2 per 3 volt kalau dia diubah menjadi bentuk pecahan campuran. Jadi cukup mudah kalau untuk soal yang melibatkan rumus pertama biasanya hanya dibalik-balik. Kadang ditanya W-nya, kadang ditanya V-nya, kadang ditanya Q-nya. Nah, sekarang kita coba soal berikutnya. Di sini sebuah laptop dicolok ke tegangan listrik 220 volt menggunakan arus 0,5 ampere. Berapa sih energi yang digunakan jika laptop digunakan selama 6 jam? Kita tulis dulu ya, diketahuinya ini kita punya V sebesar 220 volt. Kita punya arus listrik sebesar 0,5 ampere. Kemudian kita juga punya waktu ya, T 6 jam. Yang ditanya itu adalah energinya atau W-nya berapa nih? Ya kita gampang saja. Kalau kita diketahuinya ini, maka W sama dengan V, ya, V dikali I dikali T. Tinggal kita masukkan, ya, V-nya 220 dikali I-nya 0,5. Yang hati-hati itu adalah T-nya. Karena T itu harus dalam detik, sedangkan di sini dalam 6 jam. Berarti ini kita kalikan 3.600 atau hasilnya adalah 216.000. Bukan, 21.600 detik, ya. Nolnya hanya 2, di sini 2. 36 dikalikan 6, 216 tambah 02. Berarti ini adalah 21600, ya. Nah, ini kalau kita kalikan, maka ini 110 dikali 21600. 216 kita kalikan 11, cukup mudah, ya. Tinggal ditulis ulang, 216. 216 kali 1, ya 216. Sehingga hasil perkalian dari 216 dikali 11 itu adalah 2376. Nah, sehingga di sini kita punya 2376, nolnya ada 2 nih, ya. Tadi kakak belum hitung nol di sini. Nah, ya, atau 2.376.000 joule. Nah, kalau angkanya banyak, kita bisa tulis dia menjadi 2376 kilojoule, ya. Kenapa? Karena dari joule menjadi kilojoule itu dibagi 1000. Nolnya kita sederhanakan. Boleh nggak, Kak, menjadi satuan yang lain? Misalnya menjadi megajoule. Boleh. 2,376 megajoule. Boleh banget nih. Untuk soal yang pertama cukup mudah ya. Kita hanya masukkan VI kali. Kita coba soal yang keempat. Di sini sebuah setrika digunakan selama 45 menit sehingga menghasilkan energi sebesar 272,5 kilojoule, ya. 2722,5 kilojoule. Hambatan pada pemanasnya adalah 12 ohm. Berapa sih tegangan listrik yang digunakan? Kita tulis dulu diketahuinya ya. Kita punya waktu di sini 45 menit. Ini langsung kakak ubah, kita kali 60 menjadi detik. Ini hasilnya itu adalah 2700 detik. Kemudian kita punya energinya 2722,5 kilojoule. Ini adalah 2722500 joule, ya. Dikali 1000 nih, 1, 2, 3, ya, tambah 02. Dari kilojoule ke joule sama seperti dari kilogram ke gram dikali 1000. Kemudian kita punya R-nya nih, ini adalah 12 ohm. Yang ditanya itu adalah tegangannya. Nah, di sini kita bisa langsung pakai rumus yang hijau ini. Tapi kalau teman-teman lupa, ingat yang harus diingat banget itu rumus ini. W sama dengan V dikali I dikali T. Ya. Kemudian kita akan melihat apa sih yang diketahui. Di sini diketahui R, ya, dan T. Tidak ada I-nya, ya. Yang ditanya adalah V-nya, berarti diamkan, tidak ada I-nya. Nah, berarti I yang di sini harus kita ubah. Ubah dengan apa? Dengan hukum Ohm. Di mana V sama dengan I dikalikan R, sehingga I sama dengan V dibagi R. Nah, sehingga di sini kakak punya V dikali V dibagi R dikali T, gitu ya. Atau V kuadrat per R
dikali T. Inilah rumus energinya. Sekarang tinggal kita masukkan ya. W-nya itu tadi 2722500 Joule. Ya, sama dengan V kuadrat, itu yang ditanya, dibagi R dikali T-nya 2700. R-nya ini adalah 12 ya. Ini boleh dicoret dulu. Nah ya. Ini boleh juga disederhanakan, dibagi 3 menjadi 4, dibagi 3 menjadi 9. Nah, maka nih kalau kita lihat di sini, kakak tulis ulang dulu. Joule ya sama dengan 9/4 dikali V. Sehingga untuk mendapatkan V kuadratnya itu adalah 27225 dibagi dengan 9/4. Atau 27225 dikali 4/9 ya. Dibalik. Maka ini boleh dicoret. Kita coba hitung ya. 27225 dibagi 9. Ini 3. Ini 27 ya. Dikurang ini turun 2, 0. Turun lagi 2, 22 berarti 2 ya. 18. Ini berarti 45, 5. 3025. Ini 3025. Yang kalau dikalikan ya, 3025 dikalikan 4, nanti ini dapatnya itu adalah 12100 ya. Ini adalah V kuadratnya. Sehingga V-nya itu adalah 12100 di akar ya. 12100 di akar itu adalah begini. 121 dikali 100 ya di akar. Sehingga V-nya 121 bisa keluar dari akar jadi 11. 100 bisa keluar dari akar jadi 0. Oh, ternyata jadi 10 maksudnya. Jadi 11 kali 10, 110 volt. Nah, ternyata tegangannya yang digunakan adalah 110 volt. Nah, jadi kalau kita tidak hafal rumusnya, yang harus dihafal tuh yang ini, yang fit ya. Kemudian kita bisa mengubah dengan menggunakan hukum Ohm. Ya, cukup mudah ya. Terakhir. Di sini Ijup sedang memasak omelet dengan menggunakan kompor listrik yang menggunakan kompor selama 5 menit. Rata-rata kompor menggunakan arus sebesar 2,5 ampere. Rata-rata ya, karena bisa jadi kecilin, bisa jadi besarkan. Berapa sih energi yang digunakan jika kompor itu memiliki hambatan 20 ohm? Kita terus diketahuinya dulu ya. Di sini ada angka 5 menit, itu berarti waktu. Ya, 5 menit. Langsung aja nih kita ubah menjadi detik, berarti kita kali 60 sehingga dapat 300 detik. Langsung aja diubah ya jadi detik supaya tidak salah. Kemudian kita punya I-nya 2,5 ampere dan kita punya hambatannya atau R-nya sebesar 20 ohm. Yang ditanya itu adalah energinya atau W-nya berapa nih ya. Nah, kita tinggal lihat rumusnya. Nanti itu kita tidak punya V, sebetulnya pakai yang ini. Tapi sekali lagi kalau nggak hafal rumusnya, maka kita pakai rumus V sama dengan W sama dengan V dikali I dikalikan T. Kemudian kita kombinasikan dengan hukum Ohm, di mana V sama dengan I dikalikan R ya. V-nya nggak ada nih. Ya, V-nya kita nggak mau. Maka kita punya I dikalikan R dikalikan I dikalikan T. Sekarang untuk menghitung W-nya berarti tinggal kita masukkan 2,5 dikalikan R 20 dikali 2,5 dikali 300. Nah, 300-nya bisa dipakai untuk menyederhanakan ini ya supaya komanya hilang. Sehingga W sama dengan 25 dikali 20 ya dikali 3 dikali 25 lagi ya. Maka di sini kakak punya, kita kalikan ini sama dulu ya. 625 ini dikalikan sama ini 60. 625 dikali 60 hasilnya itu adalah 37.500 Joule ya. Jadi untuk memasak si telur omelet itu si Ijup perlu energi sebesar 37.500 Joule. Nah, sekian untuk video kali ini. Jadi cukup mudah ya. Yang penting kita hafal rumus W sama dengan V dikali I dikali T. Kemudian kita akan mengkombinasikannya dengan rumus V sama dengan I dikali R atau hukum Ohm. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain. Lewat Line, lewat WhatsApp, lewat apapun juga ya. Boleh ceritakan juga di sekolah. Supaya teman-teman kalian bisa belajar dan mendapatkan nilai yang lebih baik.